Kali ini blogspotmaster.com akan meneruskan video yang pertama, yaitu cara mengisi konten blog kita yang ada di Blogspot. Pertama kita login menggunakan email dan password yang tadi kita buat pada saat pembuatan blog di Blogspot. Oke, langsung saja. Email saya tadi Budi Blogspot Master. Ini ya, Budi Blogspot Master @gmail.com. Password. Oke, klik sign. Ini halaman Blogspot kita. Langsung saja kita buka blog kita yang di video yang lalu kita buat. Untuk membuat konten baru, klik entry baru. Oke, kita tinggal isi. Misalkan saya membuat berita tentang berita baru ini menikah. Saya ambilkan dari artikel yang sudah saya siapkan. Untuk mempercantik tampilan blog, kita tambahkan image. Kita tambahkan image dengan tombol ini, insert image. Kita masukkan, kita klik pilih file, kita ambilkan dari komputer kita. Klik add selected. Gambar sudah ditampilkan. Untuk pengaturan gambar sudah disediakan menu-menu, yaitu klik pada gambar, di atas gambar. Ini ada small, ukuran gambar kecil. Ini medium. Ini besar. Ini lebih besar lagi. Ini ukuran original gambar. Kita pakai yang medium aja. Kemudian ini perataan dari gambar. Misalkan Anda pilih left atau right atau center. Caption digunakan untuk menambahkan judul di bawah gambar. Contohnya seperti ini, add caption. Foto ini sesuatu banget gitu. Coba. Ada lagi menu remove. Ini kalau kita sudah add caption, tentu saja ada remove-nya. Kalau sudah di add, bisa juga di remove. Kemudian kita bisa juga ada menu lagi remove. Remove ini berfungsi untuk menghilangkan gambar. Gambarnya langsung di delete maksudnya. Oke, kita bahas menu yang ada di atas. Ini compose, ini fungsinya untuk menampilkan
konten kita sebagai mode teks biasa. Kalau HTML nanti di dalam konten ini akan berbentuk kode HTML, cuma ketika kita post hasilnya tetap sama dengan yang compose seperti ini. Kemudian kita bahas ini menu undo atau redo. Maksudnya ini menu batalkan balik, ini balik lagi gitu. Untuk font, ini font. Anda tinggal bisa Anda bisa pilih bentuk-bentuk font sesuai dengan keinginan. Misalkan ini Anda ganti font Courier ini jadi berubah kan. Kemudian ukuran font ini tadi diubah ukurannya jadi large. Heading untuk kode tombol ini digunakan untuk menebalkan font. Kemudian ini untuk garis font miring italic. Ini untuk underline. Untuk menggunakan menu-menu ini kita harus memblok dulu kata-kata yang ingin kita kasih model yang kita inginkan. Misalkan seolah-olah ini sampai ini kita mau kasih bentuk huruf miring, kita klik, kita blok dulu, kemudian kita klik ini. Kemudian ini berfungsi untuk menambahkan warna pada teks. Misalkan sehari ini kita kasih teks warna merah. Ini untuk menambahkan blok. Misalkan contohnya langsung aja ini sampai sini kita kasih warna ini, kita kasih warna merah ini kayak gini. Kemudian link, misalkan pernikahan, kita kasih link blog kita. Seperti ini, kita add. Link sudah terpasang. Ini tadi untuk menambahkan gambar, ini untuk menambahkan video, ini untuk jam break. Jadi intinya kayak memotong artikel, misalkan mau dipotong pakai menu ini, dipotong menjadi 2 bagian atau berapa bagian. Ini untuk perataan teks. Contohnya seperti ini. Jika Anda ingin teks ini rata tengah, Anda pilih ini, pilih yang center kayak gini. Kemudian ini untuk menambahkan angka. Menambahkan angka ini juga sama aja. Oke, kemudian di sini ada label. Label ini merupakan kategori. Misalkan kita isi artis Indonesia. Nah, oke. Ini schedule buat posting, bisa disetel manual. Kalau otomatis sesuai dengan kita membuat pada waktu kita membuat konten ini. Misalkan mau dijadwal mundur, misalkan ini kan tanggal 15, hari ini tanggal 15, mau dijadwal mundur misalkan tanggal 14, ini nanti akan berubah. Kalau mau dijadwal tanggal 17, nanti pada saat tanggal 17 ini artikel ini akan posting secara otomatis pada tanggal 17 ini. Oke, kita buat otomatis saja. Tautan ini untuk mengganti permalink dari blog Anda. Misalkan Anda mau mengarahkan artikel ini ke URL lain,
pakai menu ini. Kita set otomatis. Ini untuk menambahkan lokasi. Ini untuk menu. Misalkan Anda ingin pembaca Anda tidak bisa memberikan komentar, jadi klik ini. Kalau boleh berkomentar, klik ini. Nanti otomatis pilihan ini akan menutup form komentar. Oke, selanjutnya langsung aja kita posting. Untuk memposting langsung aja kita klik publish. Artikel yang sudah Anda publish bisa langsung Anda share di Google Plus. Oke, kita klik share. Sekarang kita lihat blog kita. Hasilnya seperti ini. Oke, sekian dulu pembahasan cara membuat konten. Di video selanjutnya akan saya bahas mengenai cara membuat akun blog di Blogspot menggunakan email selain Gmail. Oke, sampai jumpa lagi dengan blogspotmaster.com. Well, we're finally ready to upload our site to the server and actually test it and look at it on the server itself. In order to do that, in Dreamweaver, we're going to check the data source information. We're going to create a remote host. Then we'll connect to the server and upload the site. And then we'll log into the admin and do a last couple of checks. If we get to the admin, we know we're doing okay. So let's go to Dreamweaver. The first thing we want to do is check our data source information. In Cartweaver here, it's under CW4 and then CW config, and then it's the CW config file. Whatever shopping cart application you're using, make sure you know where this file is because you may have to update it. Let's see what I'm talking about. So we'll scroll down here. Remember early on, I said, if we can use the same username and password for our database locally as we do for the host, how much of a time saver it can be, and it'll keep us from having headaches later on. Here's what I was talking about. This information is the connection to our database locally. When we set up our user and our preferences or our permissions locally, if we use the same information that the host has provided us online, then we can just leave this file alone and upload everything, and it's going to work in both places. If we didn't have that information before, I'd even recommend going back to the database locally and creating a new user and then changing this again so it'll work both locally and on the server. So you don't have to try to remember to do this whenever you go back and forth. That being the case, either leave these the same, and that is the host name, the user, and the password, or change them to whatever's appropriate for the server you're uploading to. Once that's done and you save it, let's go ahead and create a connection. So we're on the site we've been working on, so just go ahead and double click on the button here. Bring up your server configuration, click on servers, and then click the plus sign so that we can add a new server. What we're going to be doing now is adding a connection to the remote host. So let's go ahead and enter a name. And this name doesn't have anything to do with security. It's just in the list what we're going to call it. So let's call it our host. So our host server. We will be connecting with FTP. Then your host should have given you FTP information.